sampah itu akan dilakukan di tempatnya Pak Ahmad. Ya, karena apa? Tempatnya beliau yang bisa dijadikan pengolahan untuk sementara waktu. Kedepannya tentunya untuk pengolahan sampah ini kalau kita cuman sendiri, cuman sekelompok orang, otomatis susah. Termasuk Kerinci termasuk tujuan wisata utama di sini, termasuk Kayaro ini kan. Oke Bu Yanti, sedikit mungkin yang mau saya tanyakan, gimana awal mulanya berdiri GPLBP? Jadi gini, Gerakan Peduli Lingkungan Bersih dan Penghijauan itu berdiri pada tahun 2017, di mana dipelopori oleh saat itu kami bicara sama Pak Ahmad dan Pak Lukas. Waktu itu kami jalan-jalan di RJW, Radio Wong Jowo. Nah, saya cerita saat itu, Mas, Pak, bagaimana kalau kita bikin komunitas yang nanti di dalamnya terbentuk sesuatu yang bisa untuk penghijauan dan juga pengolahan sampah. Nah, beberapa hari kemudian beliau datanglah ke rumah saya. Nah, Mbak, siap. Besok tanggal sekian, tanggal nggak salah saat itu bulan Agustus. Kita nanti akan musyawarah tentang gerakan ini. Siap. Nah, akhirnya kami terkumpul lah beberapa komunitas, di antaranya komunitas ALKO, terus TKSJI, JB dan RJW. Dulu 4 itu. 4 komunitas. Nah, 4 komunitas. Nah, berjalannya waktu, kemudian datang lagi komunitas-komunitas yang lainnya. Yang istilahnya yang sama-sama peduli dengan lingkungan. Nah, setelah itu tujuannya gimana sih? Nah, jadi gini, kita ada gerakan di mana menggerakkan anak-anak muda. Untuk ayo dong ikut peduli dengan lingkungan. Jadi bagaimana caranya contoh di Tugu Macan itu dulu seperti apa? Pada tahun 2017, Masya Allah sampahnya minta ampun. Akhirnya kita pertama kali itu ada gerakan. Nah, disitulah semua komunitas dan kami bergerak. Alhamdulillah saat itu lancar. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian kita berpikir kalau cuma buang sampah tok piye. Jadi kita harus mencari solusinya. Nah, kita saat itu berpikir tapi belum dapat. Kita lari ke penghijauan. Nah, kita menanam pohon saat itu. Nah, siapa saja yang kita libatkan ketika menanam pohon itu jujur kita memang ngambil anak-anak sekolah. Salah satunya itu anak SMP 35. Anak-anaknya, dan untuk SMP yang lainnya dia tetap akan bergabung. Saat itu kita minta bantuan dari SMP 23. Dia yang mengumpulkan karung-karungnya dan SMP 35 yang menanam. Mungkin kalau bisa dilihat dari Kapolsek sampai ke Sungai Jambu ada pohon eukaliptus, itulah gerakan kami. Yang pertama ya? Yang pertama kali. Nah, yang kedua, sekolah siapa saja? Kita bekerja sama dengan SMK. SMK itu bagaimana dia memang dengan sampah, dengan kita peduli sampah. Nah, lanjut lagi SMA 7. Dia juga penanaman. Penghijauan. Jadi kita seling-seling, ada penanaman, ada juga pembuangan sampah. Nah, berjalannya tahun kemudian kita itu berpikir kalau cuma sampah-sampah tok bagaimana solusinya? Nah, sehingga kami sekarang itu punya bank sampah yang disponsori oleh Koperasi Arabica. Nah, jadi di sini kita nantinya akan membuat bank sampah yang namanya Gerasak. Nah, siapa pendirinya? Pendiri dari Gerasak tetap kami. Tetap kami orang yang benar-benar peduli dengan lingkungan. Karena kalau bukan dari orang yang peduli maka
apa yang akan dilihat dia cuma uang dan uang. Iya, memang betul. Nah, jadi siapa saja sekarang di Grasak itu ada namanya Pak Bajatri. Ya. Beliau yang nanti akan menangani semua keuangan. Manajemen, buku-buku tabungan. Nah, seperti itu. Nah, Pak Ahmad yang sebagai nanti pengelola sampah non organik. Nah, sedangkan Pak Lukas, beliau juga orang yang terhebat juga. Dia akan menangani sampah organik. Nah, pemasarannya bagaimana? Pemasarannya orang-orang yang tersebut ya yang akan melakukan. Nah, bank sampah kami itu memang agak berbeda karena sampah itu bisa ditukar dengan sembako. Oh iya. Gitu. Jadi sembako termasuk kebutuhan pokok. Jadi ada solusinya kan itu. Kemudian di sini yang saya mau tanyakan, apa sekarang ini yang ibu-ibu inginkan untuk kedepannya masalah pengolahan sampah ini? Yang jelas kami itu kan sekarang berdiri dari orang-orang yang peduli. Ya. Kita tidak didukung kecuali koperasi juga kita berdiri sendiri. Sehingga apa yang kita inginkan? Tempat pengolahan sampah. Ya. Yang kedua alat-alat pengolahan sampah. Ya. Jadi sekarang kami lagi menginginkan seperti itu. Nah, untuk saat ini pengolahan sampah itu akan dilakukan di tempatnya Pak Ahmad. Ya, karena apa? Tempatnya beliau yang bisa dijadikan pengolahan untuk sementara waktu. Ya. Kemudian untuk saat sekarang ini, bagaimana perhatian pemerintah terhadap semua hal yang ibu lakukan untuk kepedulian sampah ini? Ya, kalau untuk kepedulian sampah, memang saya belum ada koordinasi dengan pemerintah. Wis kami bergerak sendiri. Kalau kami menunggu dari atas, maka hasilnya nol. Karena apa? Saya sudah sering bilang, monggo sebagai orang yang paling jabatannya tinggi, coba maaf aja sebagai bupati. Bupati itu bisa ngomong ke semua camat. Ayo dong kita bergerak tentang sampah. Wes diam aja. Saya pun pernah nemui Bapak Camat, bagaimana kita sekarang itu tentang sampah Pak. Bapak sebenarnya cuma enak loh. Ayo ajaklah semua aparat desa, kita buat deh staf-staf pemerintahan, seperti itu ya. Tapi tetap juga dicuekin, besok rapopo. Akhirnya kami itu, ayolah kita bergerak sendiri. Kemudian harapan kedepannya tentunya untuk pengolahan sampah ini kalau kita cuman sendiri, cuman sekelompok orang, otomatis susah sekali. Apalagi sekarang katakanlah Kayuaro termasuk ikon wisata di Kerinci. Kalau katakan ikon wisata di Kerinci, otomatis segala wisata itu ke sini. Tujuan pertamanya itu kan ke Kerinci. Dan yang mereka bawa ke sini itu adalah sampah. Masalah terbesar kita kan seperti itu, sampah yang mereka bawa ke sini. Nah, kalau hanya kita saja yang bergerak di situ tanpa difasilitasi oleh pemerintahan, kayaknya memang sulit ya Bu ya? Iya, memang sulit. Makanya di GBLBP itu kami terdiri dari beberapa komunitas dan anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu insya Allah kalau sebenarnya dari dinas itu mau merangkul pasti bisa. Tetapi karena kita belum ada perhatian dari pemerintah, ya udah seperti itulah. Kadang kalau nggak kita yang ngomong ya wis diem aja. Jadi makanya saya berharap banget pada pemerintah, ayo dong kerjasama. Kita nggak perlu kok gitu, yang penting ada supportnya, ada dukungannya. Jangan cuma like support tok, tapi nggak ada kerjanya. Jangan cuma lewat dipoto, kemudian diunggah tapi nggak ada solusinya, kan seperti itu kan, nggak ada solusinya. Ini terutama kita minta dengan Bapak Bupati Kerinci ya. Bapak Bupati Kerinci yang mengundang wisata ke sini, insya Allah wisata kita sekarang oke Pak, oke mantap. Bahkan termasuk Kerinci termasuk tujuan wisata utama di sini, termasuk Kayuaro ini kan. Tapi ketika wisatanya membludak ke sini, otomatis kita butuh solusi tentang penanganan sampah, Pak. Jadi yang pertama sekali memang kita butuhkan sekarang ini bagaimana wisata maju diiringi dengan penanganan sampah yang baik. Mungkin itu harapan kita, Pak. Termasuk Dinas Pariwisata, kemudian LH Dinas Lingkungan Hidup harus bersatu. Kemudian pemerintah daerah, itu yang pertama sekali. Kalau kita di sini hanya menggerakkan dari bawah, ya Bu ya, dari bawah. Kita butuh dukungan mereka orang-orang hebat yang memang ada tempat-tempatnya di situ, ada tugas-tugas mereka di situ. Nah, seperti itu aja. Jadi
itulah harapan kami dari mulai berdirinya GPLBP sampai bank sampah, sampai pengolahan sampah, bagaimana bisa tuntas. Nah, seperti mohon dukunnya. Kemudian di sini kami sangat minim tentang pelatihan pengolahan sampah. Jadi kalau bisa, tolong juga lah datangkan mereka-mereka yang pintar yang bisa mengolah sampah di sini untuk ke sini, untuk memberikan kami pelatihan sehingga kami mempunyai ilmu. Kalau kami ngoceh ke desa-desa lain itu kami punya ilmu. Nah, jadi seperti itu. Untuk selama ini kami selalu sosialisasi ke desa-desa, ke PKK, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Tetapi belum ada gerakan. Tetap harus kita ngomong terus. Terus mana tindakannya, sehingga dari situlah kami, ayolah kita sekarang ini bergerak dengan kita punya bank sampah mandiri. Insya Allah berjalan.